Salam dan bahagia. Perkenalkan kembali, saya Nancy Olivia dari SDN Cipinang Melayu 07 DKI Jakarta, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 sampai 1.4. Sebelum saya memulai paparan saya, izinkan saya memperkenalkan para pembimbing hebat yang saya kagumi dan menjadi sumber inspirasi serta penyemangat saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 7 ini. Mereka adalah Ibu Deka Andriani sebagai fasilitator saya dan Ibu Lindawati sebagai pengajar praktik saya. Baik, sekarang saya akan langsung mulai paparan keterkaitan konsep budaya positif dengan materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang telah saya pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini. Berikut adalah kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai pamong atau penuntun yang membimbing murid-murid saya dalam taman penyemaian manusia tangguh yang kita sebut sebagai sekolah, saya memiliki tanggung jawab yang melekat dalam mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan merdeka belajar dengan melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada murid, mendampingi, menuntun, dan membimbing murid-murid saya dengan segala kekuatan dan karakter unik mereka sebagai individu merdeka agar kelak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat dunia. Sebagaimana tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Maka tugas saya sebagai among adalah mempersiapkan murid-murid saya untuk mampu beradaptasi dengan segala bentuk perubahan lingkungan sosial kulturalnya maupun perubahan dunia yang akan terus terjadi dan hanya serta harus bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Setiap zaman pasti memiliki kebutuhan dan tuntutan perubahannya masing-masing. Demikian juga dalam zaman abad 21 ini. Saya harus benar-benar mempersiapkan murid-murid untuk menjadi penduduk dunia yang tangguh dan kuat dalam nilai-nilai kemanusiaannya. Sebagai pamong bagi murid-murid saya harus mengambil peran melakukan perubahan paradigma dalam pendidikan, sehingga dapat memberikan bekal dan penguatan kepada murid dalam memasuki abad 21 ini. Agar dunia pendidikan mampu melakukan perubahan tersebut dan adaptif tetapi selektif dalam perubahannya, maka dunia pendidikan membutuhkan saya sebagai guru untuk menjadi salah seorang agen perubahan. Guru penggerak merupakan agen perubahan yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru penggerak juga memiliki peran yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agency, dan penggerak komunitas praktisi. Dengan nilai dan peran yang melekat dalam diri guru penggerak tersebut, maka guru penggerak memiliki satu visi yang sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia, visi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman abad 21, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan budaya positif yang diharapkan dapat tertanam, bertumbuh, dan mengakar kuat dalam diri murid, guru, dan tergambar jelas dalam visi misi sekolah. Untuk dapat menanamkan budaya positif di sekolah, maka guru penggerak diharapkan dapat menjadi agen perubahan melalui penerapan disiplin positif bagi seluruh komponen sekolah. Penerapan disiplin positif ini merupakan proses yang harus dapat dilakukan oleh guru penggerak dengan menjalani peran-perannya sebagai agen perubahan budaya positif di sekolah. Pada budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan murid-murid yang memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar, sehingga visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Sebagai pemimpin pembelajaran yang menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar meyakini dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga mencapai budaya positif yang berpihak pada murid. Penerapan disiplin positif di kelas dan lingkungan sekolah merupakan salah satu strategi dalam menumbuhkan lingkungan dengan budaya yang positif.
Budaya positif dalam mengembangkan karakter kuat murid melalui pendidikan yang berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Berikut adalah konsep-konsep inti dalam membangun budaya positif di kelas dan di sekolah saya. Yang pertama adalah konsep disiplin positif, yang kedua konsep restitusi berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal, yang ketiga konsep motivasi dalam bentuk keyakinan yang disepakati, keempat konsep kebutuhan dasar individu murid, 5 konsep posisi kontrol guru di mana salah satu posisi idealnya adalah sebagai manajer, dan yang keenam konsep segitiga restitusi sebagai strategi menegakkan disiplin. Sekarang saya akan memaparkan refleksi saya terhadap pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif yang telah saya pelajari. Refleksi ini berdasarkan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan.
Demikianlah keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 serta refleksi untuk modul 1.4 yang telah saya pelajari. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya di video ini, mohon dimaafkan. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.